dan sejalan dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Itulah yang memelihara dan memerintah dalam hati pikiran saudara sekalian. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam perayaan Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Beri khotbah kita dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan 5 dengan tema Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Saya akan bacakan berikutnya saudara, inilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi ada dipersembahkan korban perkara dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang memiliki keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang penuh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang paling hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjadikan diri kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang disediakan. Saudara-saudara, dalam perayaan Jumat Agung ini kita diingatkan bahwa kita punya masa depan. Sebelum Yesus datang, kita kehilangan akses dengan Allah. Orang-orang miskin tidak punya kesempatan untuk melalui persekutuan dengan Allah, karena ada harga yang harus dibayar. Saudara tahu, dalam tradisi perjanjian lama, bobotnya dosa akan menentukan korban persembahan apa yang saudara buat. Bayangkan jika harga paling rendah dari satu perbuatan dosa 1 ekor kambing atau domba. Coba hitung saudara, berapa sekarang harga pasaran 1 ekor kambing atau domba. Jika di dalam rumah tanggamu engkau punya 4 anak, berarti ikut suami istri 6, berarti sekali seminggu harus memperkembangkan 6 kambing domba. Berapa hari suammu? Tentu dalam konsep ini orang-orang miskin tidak mendapatkan peluang untuk keselamatan. Tetapi Yesus adalah jalan baru bagi Allah untuk menyelamatkan semua orang secara komprehensif, baik laki-laki, baik perempuan, baik orang miskin, baik orang kaya. Oleh karena itu, berita sukacitanya adalah di dalam Yesus kita terkoneksi dengan Allah. Sekalipun engkau tidak mampu membeli kambing, engkau tidak mampu membeli kerbau, engkau tidak mampu membeli apapun itu, tetapi di dalam Yesus kita bisa terkoneksi dengan Allah. Nah, firman Tuhan berkata, jangan sia-siakan peluang itu. Jangan sia-siakan Yesus itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, jika kita merenungkan dengan dalam perikop ini, maka kita mengerti bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita memiliki teman. Mungkin dalam perayaan Jumat Agung ini engkau telah ditinggalkan suami, engkau telah ditinggalkan istrimu, entah itu karena cerai hidup atau cerai mati. Mungkin kau ditinggalkan anak-anak, mungkin karena pekerjaan atau karena sudah menikah. Tapi dengar firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Itulah yang mengapa dikatakan teks ini, Yesus adalah perantara dengan Allah. Nah, saudara-saudara, jika dikatakan perantara, artinya tanpa perantara kita tidak bisa terkoneksi. Mustahil kita masuk ke surga kalau kita tidak punya Yesus. Yesus adalah tiketnya. Yesus adalah jalan masuk kita. Oleh karena itu pastikan hidupmu untuk memiliki Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita mempertahankan tiket itu. Tanpa Yesus maka doamu tidak akan berkuasa. Tanpa Yesus maka segala peribadatamu akan diambang.
Tanpa Yesus, amal pahlawan itu tidak akan berguna. Tetapi bersama Yesus, oleh Yesus, dan di dalam Yesus, hal-hal yang terkecil yang kau lakukan akan terkoneksi dengan Allah. Nah, untuk mensyukuri itu, untuk merespon kebaikan Allah di dalam Yesus itu, firman Tuhan berkata, jangan jadi sombong iman, jangan merasa bongkar, tetapi semakin saling menasihatilah, semakin menegurlah. Begitulah merespon keselamatan itu. Saudara-saudara, keselamatan itu telah sampai kepada kita semua. Yang pertama sekali kita terima keselamatan itu di dalam baptisan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika orang tuamu membawa engkau dan engkau dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketika engkau menyaksikan iman di depan gereja, saat itu keselamatan itu telah turun begitu. Supaya keselamatan itu tidak pada saudara, saling menasihati, saling menegurlah di dalam kasih karunia, sampai nanti kita berpulang kepada Allah. Selamat Tuhan Yesus memberkati. Shalom.